Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur, bersukacita karena mulai tanggal 5 Juli ini, kita sudah boleh memakai gedung gereja kita untuk menjadi tempat ibadah dengan protokol yang tetap ketat, sesuai dengan anjuran pemerintah. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sama-sama jalani, kita sama-sama patuhi. Yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudara ketika akan hadir ke gereja, pastikan bahwa Ibu Bapak, Saudara-saudara sungguh-sungguh dalam keadaan sehat. Pakailah kelengkapan diri, masker, kalau ada face shield, pakailah face shield. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Sampai di gereja, ikuti petunjuk yang ada. Bila Anda membawa kendaraan, ikuti arahan daripada petugas di mana diparkir, dan kemudian berjalan. Kita hanya pakai satu ruang, satu pintu untuk masuk. Di situ ada wastafel untuk mencuci tangan. Selesai mencuci tangan, kita akan masuk dan diukur suhu tubuhnya. Lalu menuju ke gedung gereja, melewati chamber sanitizer yang ada, menuju ke meja tempat pendaftaran di kiri dan di kanan. Ketika akan memasuki gedung gereja, Ibu Bapak, Saudara-saudara akan diberikan nomor. Nomor itulah nomor urut yang juga menjadi nomor tempat duduk di mana Ibu Bapak akan menempati tempat duduk tersebut. Perlu kita ketahui bahwa gedung gereja kita, ruangan kita dengan mengatur physical distancing, daya tampung kita di atas dan di bawah ada 80 orang kurang lebih. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk Ibu Bapak, Saudara-saudara yang di atas usia 60 tahun itu datang ke gereja. Jadi kita menahan diri tetap untuk mengikuti ibadah di rumah, dan ibadah dari gereja kita jam 10 pagi akan dilaksanakan live streaming. Ketika Ibu Bapak memasuki gedung gereja ini, duduk sesuai dengan tempat duduk yang ada, kemudian ikuti tata ibadah sebagaimana biasanya. Pada bagian persembahan, maka petugas akan berdiri di samping kanan atau di depan mimbar kecil, dan Ibu Bapak secara bergiliran dengan tetap menjaga jarak, mulai dari bangku deret pertama baik di kiri maupun di kanan, bergerak ke arah kiri, lalu memberikan persembahan di kantong merah itu untuk kas jemaat, kantong hitam itu untuk pembangunan, dan jika telah dipersiapkan untuk mengisi kotak pengucapan syukur, kotak persepuluhan maupun dana PEG, Bapak Ibu langsung ke kotak dan berjalan kembali ke tempat duduk dengan tertib, dengan teratur. Setelah baris pertama selesai, baris kedua dan seterusnya sampai selesai. Yang di atas, dia dapat turun melalui sebelah kanan tangan saya. Di bawah tangga sudah ada petugas kolektan yang berdiri, dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di situ. Kantong merah untuk kas jemaat, kantong hitam untuk pembangunan. Lalu berjalan menuju tangga sebelah, sebelumnya ada 3 kotak yang sama.
jika ibu bapak mempersiapkan pengucapan syukur, ucapan syukur ataupun persepuluhan ataupun dana PG, dimasukkan sesuai dengan kotak yang ada dan berjalan kembali dengan tertib dan menjaga jarak ke tempat duduk di atas. Pada waktu akan pulang, ibu bapak tetap tertib. Selesai ibadah tidak usah melakukan kontak fisik, bersalaman ataupun berpelukan, apalagi cipika-cipiki. Kita cukup memberikan salam dengan membungkuk atau dengan cara namaste. Berjalan mulai dari bangku paling belakang. Yang ada di sebelah kanan saya, dia berjalan lewat tengah. Yang ada di sebelah kiri, dia akan berjalan melalui sebelah kiri tangan saya, menuju ke pintu utama untuk keluar. Begitu seterusnya sampai dengan terakhir di bagian yang depan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di tempat duduk ibu bapak, saudara-saudara, sudah ada amplop untuk sumbangan dana renovasi. Jikalau ibu bapak mempersiapkannya, silakan mengisi dan mengembalikan di kantong persembahan yang sudah tersedia. Demikian ibu bapak, saudara-saudara, yang perlu kami sampaikan. Mulailah dari diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri memulai sebuah kenormalan yang baru, kebiasaan yang baru. Sebab protokol sebaik apapun, aturan sebaik apapun, tidak akan ada gunanya kalau kita tidak memulainya. Ingat, jam ibadah kita jam 6 pagi, jam 10 pagi, dan jam 18. Setiap jam itu sudah diatur sektor mana-mana yang harus menghadirinya. Jadi tolong dipatuhi itu supaya kita tetap menjadi gereja Tuhan yang mau melaksanakan, membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang sedang pandemi ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati kita.